Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kami kembali datang di hadapan-Mu, membawa hati kami seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa, karena kami tahu dan percaya Kau Allah sumber pertolongan bagi kami. Kau ajaib di setiap langkah hidup kami Bapa. Olehnya Tuhan, biarlah mulut bibir kami terus memuji dan menyembah Engkau Bapa. Biarlah hati kami Tuhan terus mencari Engkau Bapa, sehingga kami memiliki hidup yang berkenan dan layak di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati ibadah kami Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus mengulang tercurah atas kami, mengurapi setiap kami Bapa. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau Bapa mengurapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Kau memakai hamba-Mu dengan bibir lidah hamba-Mu Tuhan, menyampaikan visi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk lagi. Ya, salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Tuhan, kita kembali disatukan Tuhan dalam perjalanan kita. Dan kita percaya bahwa saat kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan senantiasa hadir bagi kita, membawa pemulihan, membawa pertolongan, bahkan membawa berkat-berkat yang senantiasa kita perlukan, butuhkan dalam hidup, untuk kita tetap kuat di dalam mengiring Tuhan dan terlebih lagi menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu, kita membuka kitab kita di dalam Mika pasal yang ke-6. Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, kita akan membaca firman Tuhan. Mika 6 ayatnya yang ke-8. Ya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa ada tiga langkah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tadi kita sudah baca, yang pertama adalah berlaku adil. Tuhan menuntut setiap kita untuk senantiasa berlaku adil, baik itu di dalam rumah tangga kita, kepada anak-anak kita, dan juga di dalam lingkungan kita, terlebih lagi di dalam gereja Tuhan. Berlaku adil bukan berarti ketika, contoh misalnya ketika orang tua ingin berbagi kepada anak-anaknya, maka hal yang akan dibagikan itu sama rata. Tidak seperti itu. Kita melihat firman Tuhan ketika Yesus mengangkat sebuah perumpamaan tentang talenta. Maka Yesus memberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 3, bahkan ada yang diberi 1. Jadi berlaku adil dalam kehidupan kita mengiring Tuhan adalah kita berbagi kepada siapa saja tanpa terkecuali.
dan tidak tergantung kepada jumlahnya. Kita punya anak di dalam rumah tangga mungkin 5, yang satunya sudah bisa naik motor, yang satunya belum. Apakah dua-duanya kita akan belikan motor? Tentunya tidak demikian. Berlaku adil adalah memberikan sesuai dengan porsi mereka. Berlaku adil adalah membagikan sesuatu kepada setiap mereka tanpa memandang muka. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan tuntut 2 hal untuk kita berlaku adil. Yang pertama adalah kepada Tuhan itu sendiri. Coba kita lihat di dalam Imamat pasal yang ke-27. Dalam kitab Imamat pasal yang ke-27 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Imamat 27 ayat 32 dan 33. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarannya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Amin. Berlaku adil kepada Tuhan. Ketika kita memberi kepada Tuhan, jangan dipilih-pilih dong. Hanya orang memberi kepada Tuhan daripada di rumah, Pak. Daripada gak dimakan, dibawa aja, Pak. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berikanlah yang terbaik yang ada padamu. Bukan yang tidak kita perlukan, kita berikan kepada orang lain. Hal-hal seperti ini mungkin bagi kita gak penting dan sepele, tetapi sesungguhnya kita sudah tidak adil kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca di ayat yang ke-32 tadi jelas mengatakan mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Seorang gembala ketika ia menghitung lembunya, sapinya, dia akan menghitung dengan tongkatnya 1, 2, 3, 4. Angka ke-10 itu miliknya Tuhan. Mungkin angka ke-10 itu sangat besar. Contohnya sapi 1 ton. Jangan ditukar kepada yang lebih kecil. Jangan ditukar kepada yang lebih kurus. Oh, itu sakit-sakitan. Itu aja. Alkitab berkata kalau memang harus ditukar, harus seimbang. Kalau lembunya tadi beratnya 1 ton, maka tukarlah dengan yang harga 1 ton. Gak bisa kita milih-milih. Ini kadang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Yang katanya kita harus memberi yang terbaik, yang ada pada kita harus berikan kepada Tuhan.
Tapi apakah sesuai dengan kita katakan? Itu tuh kita tidak adil sama Tuhan. Terlalu banyak jemaat Tuhan berpikir seperti itu, bahkan melakukan secara berulang-ulang. Daripada emangnya Tuhan itu apa? Tuhan yang ada pada kita itu milik Tuhan. Yang terbaik, yang tidak terbaik, yang mahal maupun yang tidak mahal, itu datang daripada Tuhan. Nah, kenapa kita punya konsep berpikir seperti itu kepada Tuhan? Kenapa? Karena kita berpikir bahwa saya itu memberi kepada manusianya, bukan kepada Tuhan. Saya itu memberi kepada pendetanya. Mesakne pendetane. Oh, daripada di rumah nganggur, mendingan saya kasih sama Tuhan. Ujung ngono. Hidup kita ini miliknya Tuhan. Nyawa yang ada di dalam hidup kita ini adalah milik Tuhan juga. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Ini kadang terjadi. Makanya kalau membawa sesuatu kepada Tuhan, gak usah dibumbui dengan omongan apapun. Saya memberi untuk Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, saya memberi untuk Tuhan. Kalau Tuhan menolong saya hingga sampai saat ini, kalau Tuhan memberkati hingga sampai saat ini, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan. Berlakulah adil. Tidak hanya di dalam rumah tangga kita berlaku adil. Tidak hanya kita di dalam suami kita, istri kita berlaku adil, tetapi secara khusus lagi kita berlaku adil kepada Tuhan. Kita harus berlaku adil, sehingga sungguh-sungguh Tuhan itu menjadi tameng di dalam kehidupan kita saat kita menghadapi masa-masa yang sulit. Jangan sampai karena kebiasaan kita selalu melukai hati Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melakukan hal-hal yang heroik di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan selalu melihat hatimu, apakah kita tulus di hadapan Tuhan. Ini penting untuk kita pahami. Kita harus berlaku adil kepada Tuhan. Apa yang kita berikan, kita beri yang terbaik. Karena Tuhan sudah memulai, yaitu memberikan dirinya sebagai tebusan dosa-dosa kita. Saat kita beribadah, beribadahlah. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Waktumu adalah waktu yang terbaik. Datang kepada Tuhan dengan segala kesungguhan kita. Oleh karena itu hal-hal seperti ini harus kita ubah. Harus kita ubah. Kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, mari kita bersama-sama belajar mengubah hidup ini. Yang kedua adalah kita berlaku adil kepada sesama kita, seperti yang saya katakan tadi. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 12.
Matius yang ke-7 ayatnya ke-12. Bapak Ibu yang sudah menemukan bisa membantu membaca. Matius 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Berbuat tindakan nyata. Jadi Tuhan juga menuntut kita untuk berlaku adil kepada sesama kita. Seperti kita melakukan sesuatu terhadap diri kita, lakukan juga itu kepada sesamamu, kepada orang lain lewat perbuatan nyata. Karena kasih itu adalah tindakan nyata. Jadi kita harus memulai hal-hal seperti ini. Jika hidup kita mau berkenan bagi Tuhan, kita pengen berkenan bagi Tuhan. Berlakulah adil. Berlaku adil kepada Tuhan, juga berlaku adil kepada sesama kita. Dan yang kedua adalah mencintai kesetiaan. Kita kembali kepada pembacaan kita dulu tadi. Mencintai kesetiaan. Kesetiaan berbicara tentang komitmen, berbicara tentang keputusan-keputusan dalam hidup, dan itu harus dilakukan. Kalau kita sudah komitmen untuk melayani Tuhan, lakukanlah itu. Dengan kesetiaan, setialah di dalam melayani Tuhan. Kalau kita sudah komitmen untuk membangun pekerjaan Tuhan, lakukanlah itu. Walaupun mungkin itu berat. Tapi kalau kita sudah omongin, saya mau melayani Tuhan, saya ingin membantu pekerjaan Tuhan, lakukan itu. Karena namanya setia itu pasti butuh yang namanya pengorbanan. Untuk menjadi orang setia itu butuh pengorbanan. Kita rela disalahkan, kita rela diperlakukan apa saja dalam kehidupan rumah tangga kita. Mungkin juga hal ini kadang memicu keretakan rumah tangga karena tidak adanya kesetiaan di sana. Tidak ada lagi kejujuran, keterbukaan. Tidak lagi memegang komitmen di antara mereka. Kita harus memegang komitmen kita dalam beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan mau untuk itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada pengorbanan di sana untuk tetap setia kepada apa yang kita ucapkan, apa yang sudah kita katakan. Untuk pengorbanan. Sama seperti contoh Daud dengan Yonatan. Yonatan itu adalah anaknya Saul. Karena Yonatan dengan Daud ini sudah mengikat perjanjian di antara mereka untuk menjadi sahabat yang baik, untuk menjadi teman yang setia di antara mereka. Walaupun Yonatan itu tahu kalau Saul ini membunuh Daud, tetapi Yonatan tidak bergeming di dalam kesetiaannya kepada Daud. Saul sudah menyampaikan banyak hal kepada Yonatan. Kalau Daud itu hidup, itu artinya
kerajaan yang saat ini Saul pimpin itu akan tergoyahkan. Artinya bahwa Yonatan tidak akan bisa menjadi seorang raja. Tahta kerajaan ini setelah saya sudah tidak ada, tidak akan turun ke kamu. Kalau Daud itu ada. Tetapi karena kesetiaan Yonatan kepada Daud, dia tidak akan berubah pikiran. Dia mau tetap menjaga hubungan persahabatan itu kepada Daud. Walaupun dia sendiri juga kemudian ingin dibunuh oleh ayahnya sendiri. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-20. 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat 27. Kita cari bersama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat 27 sampai ayat 33. 1 Samuel pasal 20 ayat 27 sampai 33. Sampai ayat 23. Tetapi pada hari sesudah dilakukan itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang mengambil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya dia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu baliklah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sunda yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu mudah bagi kau sendiri bagi perutku. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab dia harus mati. Tapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukan? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Amin. Arti sebuah kesetiaan. Yonatan dengan Daud itu adalah contoh sahabat yang sejati. Walaupun Yonatan harus diancam oleh orang tuanya, bahkan mau dibunuh oleh ayahnya, dia tidak mau menang. Dia tidak mau ingkar janji kepada Daud. Bagaimana dengan kehidupan kita di dalam Tuhan? Banyak hal yang kadang juga menjadi ancaman-ancaman di dalam hidup kita tentang kesetiaan kita kepada Tuhan, yang kadang kemudian membuat kita memilih untuk jauh daripada Tuhan. Coba lihat jauh, nyawa taruhannya. Walaupun bapaknya itu berpikir yang masuk akal bahwa kalau Daud itu hidup, kerajaan ini tidak akan goyah. Artinya ayah daripada Yonatan ini berpikir supaya setelah kepemimpinan dia, kemudian kepemimpinan itu turun kepada anaknya.
Namanya kepemimpinan sistem kerajaan seperti itu. Bapak jadi raja, nanti anaknya coba dilihat di Jogja itu. Secara turun-temurun pasti akan menjadi seorang raja. Karena itu sistem di dalam kerajaan. Dan itu yang dipikirkan oleh Saul kepada anaknya. Sangat ingin kemudian anaknya lah yang akan menjadi pemimpin seorang raja yang akan menggantikannya. Tetapi oleh karena kesetiaannya kepada Daud, dia tidak mau melakukan itu. Dia tetap condong hatinya kepada Daud. Kesetiaan itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Dalam menghadapi situasi apapun saat-saat ini, mungkin kita akan mengalami tantangan, tapi yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kehidupan kita. Selama kita setianya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tantangannya tujuannya itu saudara. Bahkan nyawa pun bisa jadi taruhan. Kita bersyukur saat ini di negara Republik Indonesia kebebasan untuk beribadah itu luar biasa. Coba lihat di zaman dahulu. Orang yang beribadah itu kayak orang mau ke pasar supaya gak ketahuan kepada siapapun. Mereka beribadah di dalam gua-gua, hanya memberi tanda kain putih di situ supaya jemaat yang lewat bisa lihat dan masuk ke dalam gua itu dan beribadah. Dan kalau ketahuan, maka selesailah hidup mereka. Mereka akan dibunuh, mereka akan dibantai. Mereka mempertaruhkan seluruhnya untuk mencari Tuhan. Dalam kehidupan kita seperti saat ini, memang kadang kita sudah mulai terbuai. Padahal gak ada tantangannya loh. Negara kita menjamin kebebasan untuk beribadah. Kita mau beribadah di gereja, di rumah, negara menjamin itu. Dan negara selalu menjaga hal-hal seperti ini. Kita bersyukur. Tantangan kita saat-saat sekarang ini adalah roh malas. Kalau enggak roh malas, roh ngantuk. Itu tantangan kita. Gampang enggak dibanding dengan tantangan orang zaman dahulu? Tantangan kita ya dengan dengan hal-hal yang kegiatan di lingkungan kita. Itu tantangannya kita. Padahal sebenarnya ada kemudahan ya. Kalau udah hadir bisa menitip air minum, air teh, atau sekedar untuk orang kerja. Di sini pun juga lingkungan sering itu. Tetapi saya ibadah dulu. Walaupun saya datang kok udah tinggal 2 orang, 3 orang, ya nggak apa-apa. Saya tak nama saya Pak ibadah dulu soalnya nggak apa-apa.
Ini tantangan kita di zaman sekarang. Bagi dengan tantangan orang-orang gereja mula-mula, gereja pertama itu sangat-sangat mengerikan. Mereka harus dipukuli, dianiaya sesuka-sukanya, dan kemudian dibunuh. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dibakar hidup-hidup, dan lain sebagainya. Nah, kita saat-saat ini marilah kita mencintai kesetiaan, karena hal-hal inilah yang kemudian hidup kita selalu berkenan pada Tuhan. Jangan terlalu terobsesi mengejar harta-harta dunia. Yakinlah bahwa berkat hari ini cukup untuk hari ini. Kemarin kami ada pertemuan hamba Tuhan pada Cuma Polo dan Cuma Toba. Kemudian Pak Santo bersaksi, istrinya Pak Santo bersaksi begini. Ternyata berkat dari Tuhan dengan gaji itu beda, saudara. Kalau berkat dari Tuhan itu bisa dinikmati dan selalu ada, itu berkat dari Tuhan. Tetapi kalau gaji tanggal 1 gajian, tanggal 5 sudah gak ada. Bayar ini, bayar itu, ini dan lain sebagainya. Habis. Saya pikir juga kayak sama ya. Ternyata berkat Tuhan itu bisa untuk semuanya, cukup untuk semuanya, dibantu gaji. Beberapa minggu yang lalu, bahkan dulu di Polso saya saksikan, kok saya udah gajian, kok malah motor saya nggak bisa diservis. Iya caranya, saya dulu belum gajian seperti sekarang. Kok motor saya itu selalu ada jatahnya untuk diservis. Sekali servis itu kalau agak 250, 300, itu selalu ada. Kenapa kok sudah gajian kok malah kok gak iso servis motor? Nah, kesaksiannya Bu Santo kok kayak sama dengan saya alami. Gajian kok hanya numpang lewat doang gitu. Ternyata udah habis. Dan ternyata berkat Tuhan itulah yang membuat kita itu cukup 3 hari. Kita gak pernah tahu per bulannya berapa, tetapi berkat Tuhan selalu mencukupi, bahkan selalu mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berlaku setia kepada Tuhan. Jangan mudah ingkar janji. Setialah kepada janji kita. Setialah kepada apa yang kita omongi. Karena Tuhan itu sangat senang dengan hal-hal seperti itu. Orang yang setia pasti tidak akan mencari pujian dari manusia. Apapun yang dia lakukan, dia tahu saya melakukannya untuk Tuhan. Coba kita lihat. Salah satu contoh misalnya, ketika seorang hamba melakukan segala tugas-tugasnya, mungkin ada yang menemukan ayat itu, Tuhan dan hamba. Coba dibaca ayat itu di dalam Lukas.
Istri saya mungkin boleh cari di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 10 kita baca ayat ini. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Tuan dan hamba, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dan belajar, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananmu, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Prinsip seorang hamba tidak perlu pujian dari manusia. Apapun yang dilakukan, orang mau ingat, orang mau tidak ingat, bagi kita nggak ada masalah. Konsep kita adalah dikatakan ayat yang ke-10 tadi, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Buat apa kita dipuji manusia? Buat apa kita mendapat apresiasi dari manusia, jempol dari manusia, bintang dari manusia? Oh, nggak ada gunanya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba yang tidak berguna kok. Orang mau terima kasih ke orang gak berterima kasih pun, aku melakukannya untuk Tuhan kok. Ada banyak orang kalau sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, ingin untuk dipuji. Kita sudah merampas kemuliaan Tuhan sesungguhnya. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji. Buat apa kita menerima pujian itu yang harusnya untuk Tuhan? Biarlah apa yang kita lakukan itu nama Tuhan dipermuliakan. Bukan supaya orang memuji kita, bukan supaya orang mengingat kebaikan kita. Buat apa? Kita melakukan semuanya itu karena Tuhan, dan hendaklah kita berkata, aku ini hamba tak berguna. Saya hanya melakukan tugas saya. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan, apakah Tuhan itu berkata terima kasih? Tidak. Justru Tuhan itu berkata, ikatlah pinggangmu, masaklah, layani saya. Kita harus memiliki hati seorang hamba. Kalau kita melakukan yang terkecil di dalam pekerjaan Tuhan maupun yang terbesar, kita harus berkata, akulah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang dapat kami lakukan. Mau dikasih apapun, terima kasih atau tidak terima kasih, yang penting Tuhan dimuliakan. Kembali kepada Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang dapat saya lakukan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena lewat hidup kita inilah kemuliaan Tuhan tersampaikan kepada siapapun. Kami melayani dalam banyak hal, tekanan, kesulitan. Saya tidak pernah menyampaikan kepada siapapun kesulitan saya ini, tetapi saya akan menyaksikan setelah saya mengerjakan kesulitan itu. Saya nggak pernah ngomong, Bu, masalah saya ini, Bu. Pak, masalah saya ini ada solusi. Oh, ya. Tetapi setelah Tuhan nolong, setelah Tuhan menyelesaikan masalah itu, saya akan ngomong, saya akan saksikan.
Karena kalau ada orang menyaksikan dulu Tuhan bekerja, kadang ada di dalam tersisipi hal-hal yang lain. Biarkanlah Tuhan bekerja, biarkanlah Tuhan bekerja. Sama kesaksian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu dia ditanya raja, kemudian dia jawabnya, kalau Tuhan melepaskan saya, maka saya terlepas. Tetapi kalau Tuhan pun tidak melepaskan saya, ingat Tuanku, kami tidak akan meninggal raja. Nah, kemudian Tuhan menolong dia. Tuhan izinkan masuk dalam dapur itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Saat apa? Saat mereka tidak terbakar di dalam api tersebut. Dalam kehidupan kita, penting kita memahami diri kita sebagai seorang hamba, sehingga kita mampu melakukan sesuatu untuk Tuhan dalam kesetiaan. Kita selalu setia. Karena apa? Setianya kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Bukan juga supaya saya dilihat orang. Sama seperti Yohanes mengatakan ketika ia membaptis Yesus, tidak kemudian mencari kemuliaan di situ. Yohanes berkata, dia semakin besar, aku semakin kecil. Bahkan aku semakin tidak terdengar, karena dia yang datang sudah ada. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, hal-hal ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin itu sulit, mungkin itu menyakitkan, tapi Tuhan mau itu untuk kita lakukan, sehingga kita senantiasa melihat kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya menyaksikan pertolongan Tuhan begitu dahsyat, khususnya dalam pelayanan keluarga kami. Kami datang di sini sebagai pendatang, saudara, belum lama dibanding dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi ternyata Tuhan itu mempersiapkan dari dalam diri. Tuhan tolong, Tuhan menyelesaikan segala perkara. Saat kami bergumul tentang ibadah gereja, Tuhan seolah-olah berkata, kamu yang harus dibenari dulu, kamu yang harus dipersiapkan dulu. Supaya apa? Supaya kamu tetap bisa melayani Tuhan. Dan pembenahan itu persiapan yang Tuhan berikan kepada kami, yang kemudian puji Tuhan saya bisa bisa diangkat sebagai pegawai di lingkup profesi. Itu di luar daripada perkiraan kami. Tuhan mempersiapkan sedemikian rupa bahwa gereja harus membutuhkan pemanah banyak hal, sehingga kemudian Tuhan memberikan gereja ini luar biasa untuk kita semuanya. Kalau bukan Tuhan, kita juga nggak akan bisa, loh saudara. Dana yang kita perlukan di sini tidak hanya yang saya sebutkan kemarin itu, lebih daripada itu. Karena apa? Saya nggak sebutkan dana dari siapa, baik dari Pak siapa yang kemarin kita kasih proposal, dari keluarga Pak Pur juga hampir 5 juta sendiri, saya juga nggak sebutkan, yang tinggal di Jakarta. Karena dana yang kita perlukan untuk membangun tempat ini besar sekali.
Bahkan banyak yang sebutkan bantuan dari Pak Hussein, dari Solo, dari Badejo, lebih 300 juta untuk memiliki tempat yang luar biasa ini. Kita diizinkan Tuhan punya gereja. Kan dulu kan gereja kita kan agak timpang memang, saya lihat. Ketimpangannya di mana? Jemaat rata-rata rumahnya bagus-bagus, kok gereja itu kayak begini, kayak kandang ayam. Kan agak timpang. Sedih melihat jemaat diberkati Tuhan, tetapi gerejanya kok kayak gini, tidak terurus. Kami masuk sini ya seperti itu. Ya memang sebagian yang di antara kita enggak semuanya. Hanya kadang-kadang bingung. Ada jemaat, yuk Pak jalan-jalan ke rumah. Tapi saya jangan. Kenapa? Gerejanya kayak gini, nanti kalau lihat di rumahnya jemaat gimana? Tetapi gereja sudah seperti ini, silakan. Ada tamu dari sinode, silakan. Kalau dulu saya nggak berani. Saya takut kemudian orang sinode berpikir, oh jemaat ini nggak berbuat. Ya sudah berbuat. Makanya dulu ada tamu dari pusat, ada jemaat nginap di rumah saya, udah disuruh saja. Kecuali kalau gereja sudah terbangun dengan baik, baru kita boleh jemaat diberkati Tuhan, gereja juga diberkati Tuhan. Supaya orang tidak bersibir, menganggap bahwa jemaat tidak membantu, jemaat tidak berbuat. Tidak demikian. Gereja atau jemaat bahu-membahu melakukan sesuatu, tetapi yang memang mampunya segitu dulu. Nah, Tuhan sudah memberikan pemulihan yang luar biasa dalam selamanya. Tinggal bagaimana kita terus mau setia dengan Tuhan. Kita percaya suatu saat gerejanya akan penuh. Dimulai dari kita. Saya sudah merancang pelayanan yang lebih baik lagi. Mulai tahun 2026, semua pelayan Tuhan harus ada 2 setiap hari Sabtu. Supaya apa? Supaya pelayanan kita semakin hari semakin memberkati jemaat-jemaat. Baik itu yang singer, baik itu yang pelayan firman Tuhan, baik itu pelayan tamburi. Kita harus ada 2 pelayan Tuhan. Kita sambung Salmon ini besok itu. Sabtu malam kita berdoa, khusus berdoa, supaya kita betul-betul menjadi pelayan yang menjadi berkat, yang dimulai dari saat sekarang ini. Kita percaya Tuhan pasti tambahkan juga jiwa-jiwa kita. Berapa hari yang lalu Bapak Ibu, ada seseorang yang datang ke tempat ini. Terus Pak Darno lihat, ada bapak mondar-mandir. Ternyata dia cari pastorinya di mana ini? Dia pengen ketemu sama pendetanya. Akhirnya Pak Darno datang dari gedung. Ada apa Pak?
di mana ya tinggalnya? Oh, katanya di belakang itu. Terus cerita, ini Pak, saya ini kan sudah mau pensiun, ya tinggal di Jogja. Dan dia membangun rumah di Karangbangun, di mana? Bintang. Tahu tidak? Nah, dia sedang membangun di rumah Bintang itu. Namanya Pak Idi. Nah, dia mau tinggal setelah pensiun. Nah, masih di Jogja mondar mandir karena rumahnya belum selesai. Nah, setelah itu dia mau tinggal di Karangbangun sama istrinya. Puji Tuhan, dia pengen untuk beribadah di tempat kita. Jadi kita lihat ada tanda-tanda, artinya sejak diri kita terbangun banyak yang ingin beribadah. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita lebih baik lagi, yaitu setiap hamba Tuhan, setiap pelayan Tuhan harus ada doa pelayan, khusus doa dan menyembah Tuhan. Jika ada renungan firman Tuhan, tetapi tidak tidak menjadi utama, tetapi kita berdoa dan memuji Dia, sudah selesai. Karena Tuhan memberikan mujizat besar, pastinya juga Tuhan mau kita yang di dalamnya orientasi kita adalah pelayanan dan terus pelayanan. Yang ketiga adalah kembali ke Mika tadi, hidup dalam kerendahan hati. Coba kita lihat di dalam Amsal pasal 16 ayat 18 sampai yang ke-20. Amsal pasal 16 ayat yang ke-18 sampai 20. Amsal 16 ayat 18 sampai 20. Kecompakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amin. Kecompakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati Mendahului kejatuhan. kejatuhan. Kecompakan, kesombongan mendahului kehancuran, baik di dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan Tuhan pun kalau ada kesombongan di sana, itu akan hancur. Kehancuran pasti akan terjadi. Oleh karena itu setiap kita butuh kerendahan hati. Seperti contoh misalnya kerendahan hati yang dimiliki oleh Raja Daud. Kembali lagi Raja Daud. Saat apa? Saat Raja Daud melakukan pelanggaran. Apa pelanggaran Daud setelah jadi seorang raja? Menghampiri istri Uria. Namanya siapa itu? Bathsheba. Setelah menghampiri istrinya Uria, kemudian muncul niat jahatnya oleh Daud lagi, ingin membunuh Uria. Dengan mengatur strategi perangnya, dia berpesan kepada panglimanya Yoab waktu itu, ketika kamu berhadapan dengan musuhmu, kamu harus memerintahkan pasukanmu untuk mundur kecuali siapa? Uria. Dan saat itu Uria mati karena akal-akalannya tadi. Dosanya luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Ketika nabi kecil menegur dia, yaitu Nabi Nathan, dia memilih untuk sadar
dan bertobat. Dia nggak marah-marah, dia nggak tersinggung. Seorang raja loh, ditegur seorang hamba Tuhan kecil, namanya Yonatan, namanya Natan, bukan Yonatan, namanya Natan. Dan pada waktu menegur Raja Daud, dibuat dulu cerita. Ceritanya apa? Ada seorang kaya dengan ada seorang miskin. Coba kita baca ayat ini. Di dalam Samuel 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 kita baca sampai ayat yang ke-7. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 7. Natan memperingatkan Daud sehingga Daud gelisah. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, yang tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan dia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya, memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan dia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar darinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurangi dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Amin. Jadi pada waktu Natan memperingati Daud karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh Daud, Natan itu membuat cerita dulu, ngarang cerita ya saudara. Ada seorang kaya, orang kaya itu siapa? Daud maksudnya. Dan ada orang miskin. Siapa yang miskin? Si Uria tadi itu. Ada terus kemudian datang tamunya, tetapi yang diambil itu dombanya si miskin itu yang dibeli. Padahal dia punya domba lebih banyak. Tetapi ketika Daud mendengar cerita itu sangat marah ia. Di ayat yang kelima dikatakan, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Udah punya nekat, udah niat untuk membunuh orang yang melakukan di atas. Kemudian Natan berkata, engkaulah orang itu. Boleh bayangkan. Di sini kita lihat kerendahan hati Daud. Walaupun Natan itu nabi sangat kecil, saudara. Bahkan gak ada surat yang ditulis 1 lembar pun. Tidak seperti Nabi Yeremia, Yesaya, nabi-nabi yang lain yang pantas menegur Daud atau Samuel. Dia seorang yang sangat hamba Tuhan, boleh dikatakan hamba Tuhan desa, tapi berani menegur seorang raja. Dan ketika raja itu mendengar cerita Natan, dan bangkitlah amarahnya, orang itu harus dibunuh dan domba yang ia ambil harus diganti 4 kali lipat. Natan berkata, kamulah orang. Maka bertobatlah kamu. Ada kerendahan hati, mau mengakui kesalahannya,
dan berubah. Harus dilanjutkan dengan perubahan hidup. Banyak orang percaya bertobat, setiap hari bertobat, tetapi tidak dilanjutkan dengan perubahan hidup. Sama saja Alkitab berkata kita menipu diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan tindak lanjuti dengan sikap hati, sikap hidup, dan perbuatan kita. Kalau kita berkata wah mau rajin ibadah, jangan beribadah di dalam hati. Segala sesuatunya itu ada wujud nyatanya di dalam mengiring Tuhan. Tuhan akan tolong kok, Tuhan akan tolong. Jangan sampai hal-hal yang sepele kemudian masalah besar sering datang tiba-tiba dan kita merasa tidak kuat. Oleh karena itu pentingnya kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kesombongan yang sudah terjadi, yang baik pun jadi salah di mata Tuhan. Ketika apa? Ketika kesombongan itu sudah ada. Kita mau melakukan kebaikan, maksud kita sudah baik. Kalau ada kesombongan, itu pasti nilainya di hadapan Tuhan itu salah. Coba saudara lihat di dalam apa yang dilakukan oleh Samuel, maksud saya dan Raja Saul. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Kita kembali ke 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-3. Dan kita lanjutkan ayat yang ke-9. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini perintah Tuhan kepada Raja Saul. Ayat yang ke-9. Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Ayat 15. Ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Tetapi selebihnya telah kami tumbas. Ini maksudnya Saul itu bagus loh. Dia mengambil lembu, kambing domba yang gemuk, dia mengambil harta-harta berharga dengan maksud apa? Mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi justru menjadi kejahatan di mata Tuhan karena apa? Tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan tidak sesuai dengan perintah Tuhan, sekalipun itu baik, itu akan menjadi salah di mata Tuhan. Makanya penting yang namanya ketaatan. Bukan kita, yang penting saya sudah melakukan hal yang besar. Bukan karena saya bisa melakukan hal yang spektakuler, terus Tuhan akan berkata oke. Tuhan tidak begitu. Yang Tuhan mau adalah ketaatan hatimu. Jangan kita selalu berkata untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Tapi kalau kamu gak taat pada perintah gembalamu, oh iya, apa ya begitu? Apa yang salah buat Saul? Tidak ada yang salah buat Saul. Baik loh hatinya Saul. Karena Saul tahu bahwa
Ini untuk Tuhan. Ia mengambil semua sapi, lembu, kambing, domba yang tambun, yang mungkin bobotnya 1 ton, 2 ton, yang kayak di di TV-TV itu ketika hari raya. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Oh enggak, saya enggak cari itu kok. Yang saya mau cari adalah hatimu yang taat sama Tuhan. Mau enggak kita mengikuti arahan dari seorang pemimpin kita? Ini penting untuk kita paham. Oh ternyata Tuhan itu senang kepada ketaatan, bukan kepada sesuatu yang besar yang bisa kita lakukan untuk Tuhan kita itu. Niatnya dalam Saul itu bagus sekali, buat saya itu sangat-sangat bagus. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat ketaatan mau lakukan itu. Nah ternyata Tuhan melihat hati Saul itu disusupi roh kesombongan. Jadi bukan semata-mata karena ingin memberi yang terbesar yang dia bisa, tetapi karena ada kesombongan di hati. Sehingga di ayat yang ke-30 dikatakan begini, tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Ternyata ada kesombongan loh. Ada akar kesombongan di hati dia, maksud saya di hati Saul. Dia mau melakukan semua itu supaya dilihat orang. Oh hatinya api. Oh bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi dia melakukan itu karena ada akar kesombongan. Jadi bukan terdorong karena memang Tuhan menyuruh dia, tetapi ada akar-akar di sana. Dan itu yang harus kita bereskan. Itu yang harus kita tinggalkan. Jadi kita tidak tertolak kemudian di hadapan Tuhan. Kejahatan Saul menurut saya kalau mau dianalisa apa yang dilakukan oleh Saul, salahnya apa Saul? Hanya karena tidak taat saja. Wajarlah kalau kemudian kita berpikir, oh ini kambing, domba, emas, barang-barang berharga, barang-barang mulia kita kumpulkan, kita bawa ke bait Allah sana, kita bangun, kita jadikan persembahan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan berkati tidak begitu. Apa yang akan saya katakan itu yang kamu lakukan. Jangan ditambah, jangan dikurang. Sekalipun itu baik buat kita sebagai manusia, tetapi jahat di mata Tuhan. Ini penting untuk kita paham, supaya kita benar-benar memiliki hati yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat kita seberapa besar kita bisa lakukan. Tuhan tidak tertarik dengan itu karena Tuhan jauh lebih bisa melakukan itu. Tetapi bagaimana kita mau melakukan? Dimulai dari hati yang tulus, dimulai dari hati yang berkenan bagi Tuhan, melakukan. Sekalipun kita melakukan dan kita merasa tidak mampu, tidak kuat, tapi kalau itu Tuhan melakukan, kita cari perkenanan Tuhan, kita cari perkenanan Tuhan. Tidak perlu mencari perkenanan siapapun. Siapapun bisa mengecewakan kita. Gembala bisa mengecewakan, pelayan Tuhan bisa mengecewakan, singer bisa mengecewakan, pemimpin pujian bisa mengecewakan, pengurus dalam gereja bisa mengecewakan, sesama jemaat itu bisa mengecewakan. Tetapi yang tidak bisa mengecewakan adalah hanya Tuhan. Marilah kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan yang berkenan di mata manusia. Lewat firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita
untuk kita senantiasa hidup dalam perkenan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu telah kami dengar, mengoreksi kami, menasehati kami, membimbing kami. Dan biarlah kami Tuhan memiliki hati untuk mau berubah yang lebih baik dan baiknya. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kembali berhenti berbicara Roh Kudus-Mu, terus berbicara di hati kami. Dan menyempurnakan firman-Mu Tuhan, mengurai firman-Mu untuk dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa hari ini. Amin. Kita akan siapkan hati kita hari ini. Kita akan satu pujian salibnya teranak mulia. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menguduskan dan menyucikan hati kami, dan hidup kami Tuhan senantiasa layak di hadapan Hamba-Mu yang melayani, apapun nama yang juga melayani. Biarlah Tuhan Yesus pelayanan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang akan menerima tubuh dan badan kami yang hidup dalam dosa, lawan masih kedagingan, Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami Bapa. Sehingga kami menerima tubuh dan darah, kami memperoleh kehidupan yang baru. Kami lihat Tuhan bersama lewat hidup kami Bapa. Sehingga hidup kami Tuhan senantiasa berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Salibnya salib. Salibnya, salibnya
Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Sampai sekarang berdiri. Darahmu Yesus Ubahkan daku, ku dijadikan daku. Kita percaya bahwa roti yang ada di dalam kita juga anggur merupakan simbol daripada darah dan tubuh Kristus yang 2000 tahun yang lalu Dia telah membayar segala dosa kita. Dia telah menebus kita dari segala pelanggaran kita, supaya hidup kita hidup karena anugerah, supaya hidup kita hidup karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita, dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan, Dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cara pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seiring kami bersekutu dengan tubuh dan darah kami yang sakit, Tuhan, Kau sembuhkan sakit kami. Kami yang lemah, Tuhan, beri kekuatan darah bagi kami. Percaya Tuhan, tubuh dan darah adalah kuasa lambang kematian dan kebangkitan. Lambang kebenaran, lambang pemulihan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan selamat kembali. Ya, saya Maulana, saya akan melaporkan Lukas sampai dengan bulan September. Saldo bulan Agustus sebesar Rp2.914.500. Kemudian kolektan selama bulan September, kolektan tanggal 7 210.000, kolektan tanggal 14 100.000, kolektan tanggal 20 650.000, kolektan tanggal 21 115.000, tanggal 28 180.000. Total kolektan 1.255.000. Kemudian pengeluaran bulan September
Untuk tambahan konsumsi di acara peresmian gereja sebesar 1 juta rupiah, kemudian pembelian prasasti 300.000, kemudian pembagian kolektor 627.500 rupiah. Total pengeluaran sebesar 1.927.500 rupiah. Jadi saldo sampai bulan September sebesar 2.242.000. Kemudian ada persembahan untuk dana pembangunan di bulan September dari Bu Justin sebesar 50.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk laporan kita pada laporan ini, baik itu masukan maupun pengeluaran kita selama 1 bulan. Pengumuman untuk berikutnya, konser di rumah jemaat sesuai dengan jadwal yang ada, dan kemudian pelayan Tuhan di hari Minggu sesuai jadwal juga Pak Purnomo bersama dengan Ibu melayani. Saya harap semua jemaat bisa hadir, kita senantiasa diperlengkapi dengan firman Tuhan. Itu menjadi pengumuman kami. Kita akhiri ibadah kita. Kami persilakan bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian terima kasih Tuhan dan seterusnya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan datang syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini, pagi ini kami telah bersama-sama memuji menyembah Engkau. Terlebih lagi Tuhan, kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami bersekutu dengan Engkau, kekuatan yang baru Tuhan berikan, akan berkat-berkat-Mu Tuhan senantiasa nyatakan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat yang sudah hadir, kemudian juga jemaat yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena tugas-tugas yang lain. Tuhan juga senantiasa memelihara setiap jemaat-Mu, beri kesehatan, beri pemulihan, sehingga di waktu-waktu selain kesempatan kami berjumpa dengan kami untuk memuji dan membesarkan Nama-Mu. Memberkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di kota-kota yang lain, Bapak, yang ada di Bekasi, yang ada di Jakarta, yang ada di Cikarang, yang ada di Surabaya, yang ada di Semarang, yang ada di Solo. Dimanapun Tuhan jemaat-jemaat-Mu, keluarga kami berada, Tuhan senantiasa memelihara, menolong, memberkati setiap mereka. Segala yang dikerjakan, segala yang dimulai, kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati bangsa dan negara kami. Para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan tolong memberkati. Roh takut akan Tuhan senantiasa limpah-limpahkan kepada para pemimpin-pemimpin kami, secara khusus Tuhan tingkat kecamatan, lurah, RT RW. Memberkati lingkungan kami, memberkati tetangga kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah saudaraku dengan damai sejahtera, dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga.